Perselisihan pebulu tangkis Kevin Sanjaya dengan Coach Harry Ipe kini berada di fase akhir. Kedua pihak saling tuding tentang alasan keretakan hubungan mereka, hingga terkuak fakta kalau Coach Harry Ipe ternyata tidak menyukai Kevin Sanjaya sejak dulu kala. Klimaksnya, beberapa waktu lalu Kevin mengatakan kalau dirinya sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Coach Harry Ipe. Di balik permasalahan tersebut, berikut 7 prestasi kelas dunia milik Kevin Sanjaya. Mungkinkah sang pelatih menyesali perlakuannya? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa kecil Kevin Sanjaya lahir pada 2 Agustus 1995 di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia merupakan anak dari pasangan Sugiarto Sukamulyo dan Winarti Niawati. Di masa kecilnya, tepatnya saat ia berusia 3 tahun, Kevin sudah mulai jatuh hati dengan olahraga bulu tangkis karena sering melihat sang ayah bermain bulu tangkis. Saat ia berada di bangku taman kanak-kanak, Kevin sudah berlatih di PB Putra 46 Jember. Meskipun harus pulang pergi 4 kali dalam seminggu dari Banyuwangi ke Jember, nyatanya tak mengendurkan semangat Kevin untuk berlatih. Masa sekolah. Memasuki masa sekolah, Kevin yang saat itu sudah masuk SD masih tetap rutin berlatih bulu tangkis. Kesukaannya terhadap olahraga satu ini pun semakin menggebu-gebu. Hingga sampai di satu masa, Kevin merasa lelah karena harus bepergian dari Banyuwangi Jember dan membuat ayahnya berinisiatif untuk mendatangkan pelatih dari kota Banyuwangi saja. Bahkan tidak tanggung-tanggung, hampir semua pelatih hebat Banyuwangi didatangkan sang ayah demi Kevin Sanjaya. Terjun ke badminton. Saat dirinya berada di kelas 6 SD, Kevin mulai benar-benar serius untuk menjadi atlet badminton. Perjalanannya seakan terbuka lebar usai dirinya berhasil bergabung di klub bulu tangkis lokal Banyuwangi, yaitu PB Sari Agung. Lalu pada tahun 2006, ia mencoba peruntungan dengan mengikuti audisi umum PB Jarum di Kudus. Namun sayangnya, pada percobaan pertama ini, Kevin gagal lolos. Setahun kemudian, ia kembali mengikuti audisi tersebut. Kali ini, perjuangannya tak sia-sia. Ia lolos dan resmi menjadi bagian dari klub PB Jarum Kudus. Masa sulit. Perjuangan Kevin meraih cita-cita ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Pada awal karirnya di PB Jarum Kudus, Kevin sempat mengalami masa-masa suram. Saat itu, ia berstatus sebagai pemain tunggal putra. Namun, ia dinilai kurang potensial karena 1 atau 2 alasan. Untungnya saat itu, ada seorang pelatih PB Jarum bernama Ade Lukas yang saat itu menghandle permasalahan Kevin, melihat potensi yang dimiliki Kevin, dan mengajak Kevin untuk menjadi pemain ganda putra. Keputusan yang sangat tepat karena saat itu Kevin mampu berprestasi dengan raihan 2 medali perak di kejuaraan Junior Asia 2012 dan 2013. Hingga lolos seleksi sebagai pemain pelatnas pada tahun 2013. Karir pelatnas. Pada awal masuk pelatnas, Kevin dipasangkan dengan Rafidias Ahdan Nugroho yang juga berasal dari PB Jarum Kudus. Namun pada 2014, Kevin dipasangkan dengan Selvanus Geh. Hasilnya, mereka sukses meraih beberapa gelar bergengsi pada turnamen level International Challenge dan International Series. Di tahun itu juga, Kevin sempat menjadi pasangan dadakan Grecia Poli di kejuaraan Indonesia Open 2014. Siapa sangka, di hadapan ribuan penonton Istora, mereka mampu mengalahkan ganda campuran nomor 1 dunia, sekaligus juara Olimpiade London 2012, Sang Nan Zhao Yunlei, Cina, di babak awal kejuaraan. Kemenangan ini juga yang membuat nama Kevin Sanjaya mulai dikenal dan diidolakan para pecinta bulu tangkis Indonesia. Setelah kurang lebih 3 tahun digenjot pelatnas junior, Kevin lantas dipromosikan ke skuad senior pada Desember 2015.
Namun saat itu, ia tidak dipasangkan dengan Sylvanus lagi karena sakit paru-paru yang membuat Sylvanus terpaksa meninggalkan pelatnas Cipayung. Kevin pun akhirnya dipasangkan dengan Marcus Fernaldi Gideon. Siapa sangka, disinilah titik awal terbukanya gerbang kesuksesan seorang Kevin Sanjaya. Kontroversi di lapangan. Sejak berpasangan dengan Marcus Gideon, Kevin memang dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis yang bukan hanya jago dalam segi teknik, tapi juga memiliki sisi ketengilan atau kenakalan tersendiri saat di lapangan. Beberapa pemain top dunia bahkan sempat menjadi korban usil Kevin yang tak jarang mengundang amarah para lawannya. Salah satunya saat Kevin berhadapan dengan ganda Denmark Mats Conrad Petersen, Mats Biller Kolding di babak perempat final Open 2018. Sepanjang laga, aksi tengil serta riuh sorak penonton benar-benar membuat pasangan Denmark kena mental. Di sisi lain, keputusan referee yang dianggap Kevin memihak wakil Denmark membuat kedua pasangan sempat terlibat adu mulut di lapangan. Namun pada akhirnya, laga tetap berjalan dan berakhir dengan kemenangan The Minions. Prestasi. Selain kontroversi tadi, Kevin Sanjaya juga terkenal dengan prestasi memukaunya. Di level individual misalnya, sejak tahun 2015 sampai sekarang, Kevin bersama Marcus tercatat banyak sekali meraih gelar juara. Mulai dari 4 gelar di ajang BWF Grand Prix, 10 gelar BWF Super Series, 19 gelar BWF World Tour, medali perak SEA Games 2015, medali emas Asian Games 2018, hingga medali perak kejuaraan Asia 2019. Di level peregu, pada tahun 2015, Kevin pernah meraih emas peregu putra SEA Games Singapura dan medali perunggu peregu campuran Piala Sudirman. Setelah itu, ia juga sempat mendapat medali perak peregu putra Piala Thomas 2016, medali perak peregu putra Asian Games 2018, dan puncaknya meraih gelar juara Piala Thomas 2020. Selain prestasi tadi, satu pencapaian paling menakjubkan Kevin Sanjaya ialah raihan peringkat 1 dunia di sektor ganda putra bersama Marcus Gideon sejak yang berhasil didapatkan sejak 28 September 2017 hingga September 2022 lalu. Prestasi-prestasi Kevin tadi menjadi satu bukti kalau Kevin merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia. Adapun konflik dirinya dengan Coach Harry Ipe juga merupakan sebuah alarm bahaya yang mana bisa saja berdampak bagi karir keduanya. Nah, kira-kira kalau nanti Kevin tidak lagi dilatih Coach Harry Ipe, apa mungkin prestasi dan karir Kevin akan meningkat atau malah turun dan tenggelam dari permukaan? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!